Rama-ramanya bahagia. Iya, harus tetap bahagia. Harus tetap Karena sebentar lagi mau lebaran, THR akan turun, maka harus bahagia. Boleh ya, saya Dari Abi Umamah, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya beliau benar-benar mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti datang sebagai syafaat. Ya sobatku, setelah kita berbincang-bincang bersama Muhammad Fajar Goya, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Jauh-jauh Jauh-jauh dari Bekasi. Pokoknya jauh-jauh dari Bekasi. Bekasi mana? Bekasi mana ya? Utara. Naronggong apa? Naronggong, Utara. Tenggara. Tuh Tenggara sih, gak ada Bekasi Tenggara, Asia Tenggara. Ya Allah, Bekasi gitu. Utara. Bekasi Utara. Tepatnya di Babelan, Tarumajaya Babelan. Kita langsung panggil aja. Ntar dulu. Belum. Kita perkenalan dulu sedikit ya. Maksudnya kisi-kisi. Beliau lulusan Ummul Qura angkatan ke-11. Angkatan 11. Kemudian setelah lulus dari Ummul Qura, beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Ahgab Yaman. Dan sekarang menjadi ustadz yang sangat fenomenal. Populer di kalangan wanita, kalangan santriwati dan kalangan santri. Sangat populer lah. Ya, selamat datang Ustadz Fajrul Rahman LC. Silakan duduk, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Rama-ramanya bahagia. Iya, harus tetap bahagia. Karena sebentar lagi mau lebaran, THR akan turun, maka harus bahagia. Boleh ya, saya mampir. Ditambah liburan sebentar lagi akan tiba, maka kita harus bahagia, selalu bahagia. Apapun yang kita hadapi harus dengan bahagia, dengan senyuman. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ustadz udah menyempatkan waktu sama-sama di sela kesibukan antum kan. Subhanallah. Baru ngajar loh. Habis dari tahfiz UKI loh beliau nih. Pagi beliau ngajar di UKI, siang beliau ngajar di tahfiz UKI sampai tadi sore. Sekarang langsung ke sini. Iya. Beliau nih semoga selalu disehatkan. Beliau on time. Amin. Cuma kita nih agak ya telat sedikit gangguan teknis tadi. Mohon maaf ya Ustadz sebelumnya. Iya, nggak apa-apa, dimaafin. Mau lebaran tuh harus dimaafin, Dad. Ya sekarang kan bulan Ramadan, Sad. Ya kan sering kita dengar apa Ramadan tuh identik dengan orang-orang ya yang pastinya berpuasa, Sad. Iya. Terus yang kedua itu tadarus Al-Qur'an. Apa sih, Sad, keutamaan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan dibanding hari-hari yang lain gitu? Iya. Tapi saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kami banggakan Ustadz Amarul Kautsar yang selalu ceria puasanya, Masya Allah, meskipun sudah di penghujung jam. Begitu juga Ustadz Sabir yang selalu tampan ya. Allah. Dan seluruh sahabat UKI yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan dari Ustadz Sabir ya, yang kita kenal dengan Ustadz Sabir, namanya Ustadz Suhendar. Yang dikenal dengan Ustadz Sabir kalau di pesantren. Ya. Kenapa sih Ramadan itu identik dengan yang namanya Al-Qur'an? Kenapa ibadahnya lebih banyak dibaca Al-Qur'an? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Artinya bulan ini bukan bulan yang sembarangan. Bulan ini sudah kita kenal dengan bulan yang mulia. Dan Ramadan akan bertambah kemuliaannya ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwasanya Ramadan dimuliakan dengan turunnya Al-Quran, dan juga Ramadan dimuliakan dengan diturunkannya kitab-kitab ilahiyah kepada para anbiya wal mursalin. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad bahwasanya Ramadan merupakan
di awal malam pertama itu suhuf Ibrahim, sebagaimana kita baca di dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian juga kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu pada tanggal 13 Ramadan. Serta Al-Quran yang kita kaji, kemudian kita baca, kita pahami, kita telaah di bulan suci Ramadan ini, itu jatuh pada, diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke langit yang pertama secara langsung keseluruhan, diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Artinya Al-Quran turun secara langsung, sehingga kalimat yang digunakan di dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat tersebut, syahrul Ramadan alladzi uzila, berbeda dengan kalimat nazal. Kalimat uzil, Al-Quran itu turun secara langsung, secara keseluruhan dari Baitul Izzah ke langit yang pertama. Baru setelah itu nanti Al-Quran turun secara bertahap, sehingga nanti ketika ditemukan dalam Al-Quran nazala, artinya Al-Quran itu berturun secara tahap, dari disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi hubungan Al-Quran dengan Ramadan memiliki hubungan yang begitu luar biasa, sehingga Ramadan merupakan bulannya Al-Quran, maka otomatis ibadah yang paling sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Segitu. Ada keutamaan ini nggak, maksudnya keutamaan yang benar-benar membuat kita termotivasi. Keutamaan kita di dalam membaca Al-Quran di dalam Ramadan. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran akan menjadikan syafaat di hari kiamat untuk kita semua, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abi Umamah, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya beliau benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti datang sebagai syafaat pada hari kiamat. Syafi'an, arti daripada syafi' itu artinya genap. Al-witri ganzil. Sedangkan syafi' itu artinya genap. Lalu apa yang dimaksud dengan syafaat? Nanti kita ketika di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah, kita ini semuanya masing-masing sendiri, membawa diri kita sendiri, tidak ada teman yang menemani. Oleh karena itu kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi teman untuk kita. Bayangkan kalau seandainya kita dalam perjalanan yang jauh, tempat yang kita tidak tahu suatu tempat tersebut, kemudian kita di sana sendiri, bagaimana rasanya? Sudah pasti sepi, sumpek, ya, kesel, nggak enak. Berbeda ketika kita sedang sendiri, tahu-tahu ada teman yang datang menemani kita. Alangkah bahagianya kita, oh ada teman, bisa ngopi bareng gitu kan. Kalau seandainya ada teman, susah bareng, ada yang menemani, ada yang menghibur. Begitupun nanti Al-Quran, dia akan datang di hari kiamat, akan menemani orang-orang yang selalu membacanya. Itulah fadilah Al-Quran. Insya Allah ya. Ya mungkin sekarang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mungkin kalau kayak ini saya ditemani Amarul, ya. Belum tentu dia nanti nemani saya di akhirat, ya. Gitu. Bisa jadi narik saya ke neraka. Karena dulu misalkan pernah gosok bareng gitu kan. Iya, nggak tahu. Kan misal ya. Kemudian di sana banyak sebenarnya fadilah tentang Al-Qur'an. Ya tadi yang saya bilang bahwasanya Al-Qur'an dengan Ramadan memiliki hubungan yang begitu erat, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sebuah hadis yang dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu wal Qur'an yashfa'ani. Jadi nanti Al-Qur'an dan puasa
itu akan memberikan syafaat. Artinya Al-Quran dan puasa akan menjadi teman bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakannya. Ya, lil abdi yaumal qiyamah. Kapan? Pada hari kiamat nanti orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan teman di hari kiamat. Jadi temannya bukan cuma Al-Qur'an, nanti ada teman lagi. Semakin banyak teman maka semakin nyaman kita nanti di hari kiamat. Ketika kita sendiri maka kita akan mendapatkan kesulitan. Berbeda ketika nanti kita mendapatkan teman, maka akan teman-teman itu yang akan menolong kita nanti ketika kita mendapatkan kesulitan di hari kiamat. Kemudian di hadis tersebut yaqulu Syam. Jadi Syam itu nanti berkata kepada Allah. Apa kata Syam? Rabb, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Kata Syam, wahai Allah, mereka ini dulu di dunia ini menahan lapar, kemudian menahan syahwat-syahwatnya untukku karena puasa. Maka jadikanlah aku temannya. Jadi puasa yang kita kerjakan ini nanti akan meminta kepada Allah. Begitupun Al-Quran. Nanti Al-Quran berkata kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fihi. Kemudian kata Al-Quran, wahai Allah, mereka ini di dunia menahan ngantuk hanya untuk membaca Al-Quran. Maka jadikanlah aku temannya nanti di hari kiamat. Lalu Allah berkata, Allah berfirman, fayashfa'an, maka berikanlah syafaat kepada mereka. Artinya Allah memerintahkan kepada Al-Quran serta Allah memerintahkan kepada puasa untuk menjadi teman di hari kiamat. Alangkah bahagianya orang yang berpuasa kemudian dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan teman. Begitu Ustaz Sabir. Jadi sejauh ini kita sudah sebanyak apa kita baca Al-Quran? Sejauh ini sudah bagaimana puasa kita? Apakah puasa kita sudah sesuai dengan kriteria puasa, atau puasa kita cuma menahan lapar dan haus? Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia mendapatkan dari puasanya lapar dan haus, enggak dapat apa-apa. Siapa mereka? Mereka yang puasa tapi mulutnya, lidahnya ngomongin orang, gibahin orang. Siapa mereka? Mereka yang berpuasa tapi hatinya kotor. Siapa mereka? Mereka yang berpuasa tapi matanya tidak dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Gitu, Rul. Ente udah berapa juz? Alhamdulillah sih mau masuk juz ke berapa ya? Enggak ada 31, enggak ada. Ya pokoknya Bang itu masing-masing deh. Oh iya. Masing-masing rahasia umum itu. Rahasia umum. Rahasia pribadi maksudnya gitu. Lagi ya. Satu lagi terakhir, ini mungkin sebagai penutup tentang fadilah daripada Al-Quran. Nanti selesainya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi kita baca satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Artinya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Berarti kita baca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian di hadis tersebut dijelaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim kita sudah membaca 3 huruf. Berarti 3 huruf kita sudah mendapat 3 kebaikan, dilipatkan menjadi 10, jadi 30 kali kebaikan. Begitu luar biasa kita membaca Al-Quran. Cukup dengan alif lam mim sudah kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran sampai 1 juz 1 hari? Sebenarnya tidak sulit untuk menghatamkan Al-Quran di dalam 1 bulan penuh. Kalau seandainya kita punya niat, setiap setelah selesai sholat kita baca 2 lembar,
Zuhur 2 lembar, kemudian zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Insya Allah selama 1 hari kita sudah membaca ayat Al-Quran 1 juz. Dan nanti setelah sebulan penuh kita telah menghatamkan Al-Quran. Berapa banyak pahala yang kita dapat? Khusus di Subhanallah. bulan Ramadan doang. Khusus di bulan Ramadan 10 baik. Alhamdulillah ya buat kita semuanya yang masih diberikan kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan, bisa berpuasa lagi atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu pesan-pesan atau ceramah singkat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fazlur Rahman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan keberkahan dari apa yang telah disampaikan beliau. Subhanallah. Amin. Banyak banget nih ilmu baru yang kita dapatkan saat Tahu nih. Ya Allah, jadi merasa Ya, kurang. semoga kita semua mendapatkan limpahan taufik oleh Allah. Amin. Sehingga kita mampu membaca Al-Quran, sehingga kita dapat menikmati manisnya ibadah. Amin. Ini sebagai penutup, ada sedikit lagi tutup lagi nggak apa-apa nih Iya, nggak sebagai apa-apa, San. cerita. Jadi di Hadramaut itu saya pernah dengar dari guru saya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak daripada Habib Umar bin Hafid, bahwa saya jelaskan dahulu ada seorang ulama yang bernama Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau ini orang yang begitu rajin membaca Al-Quran. Saking beliau istiqomah, mudawamah di dalam membaca Al-Quran, beliau mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Ini yang kita cari harusnya. Kita belum dapat, terkadang kita cuma ibadah tapi kita belum mendapatkan khusyuan, kita belum mendapatkan kemanisan di dalam beribadah. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau terkenal ketika beliau baca Quran, saking baca Quran, rajin baca Quran, beliau itu selalu merasakan di mulutnya penuh dengan madu. Setiap beliau baca Quran dirasakan di mulutnya ada dengan madu, selalu ada madu di mulutnya. Ini bukti bahwasanya beliau telah mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah, sehingga kebiasaan beliau ketika masuk bulan Ramadan di siang hari beliau tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia takut puasanya batal. Karena setiap beliau membaca Al-Quran mulutnya penuh dengan madu, perasa manis. Orang yang minum madu otomatis manis dan kuat badannya. Lalu beliau jadikan malam harinya itu semalam penuh untuk membaca Al-Quran. Beliau hiasi malam-malamnya dengan baca Al-Quran. Beliau hiasi malam-malamnya dengan Qiyamul Lail, sehingga beliau dikenal dengan julukan Jamalul Lail, orang yang selalu menghiaskan malam harinya. Nah, semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, diberi kekuatan untuk membaca Al-Quran, sehingga kita menemukan kenikmatan kemanisan di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian Ustadz Sabir. Ya Ustadz, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya mungkin kalau nanti kita ini bisa ada lagi lah. Bisa. Beda. Iya. Japri aja Japri. Datang ke rumah boleh kan? Boleh. Nggak usah bawa apa-apa. Silahkan. Saya mau numpang ini modus lah ke Bekasi. Gitu. Iya. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Ya, sebelumnya. sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Sobat Uki sekalian, ya sangat banyak sekali gitu Fadilah di bulan. pesan-pesan apa yang telah disampaikan Ustadz Fazlur, mulai dari hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Karena kan ternyata tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan, karena kitab-kitab lain pun ada yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan atau fadilah lainnya, Al-Quran tersebut bisa menjadi teman ya Sadia. Teman nanti apa di akhirat, dan tentunya temannya yang benar-benar teman Sad, yang teman yang nggak jolim gitu. Kan ada aja teman yang jolimnya lebih dari penjahat. Namanya doang sobir, nggak sabar gitu. Ada aja kan begitu. Subhanallah. Itu tadi kita pertama udah berbincang-bincang bersama M Fajar Goya, santri asal NTT. Ya sebenarnya kita harusnya malu ya, kita kan dekat dari Bogor, dari Jakarta. Iya, kalau males-malesan malu sama Fajar gitu, yang dari NTT, cuma semangat belajarnya luar biasa. Dan kedua tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Fazlur Rahman. Nah ini buat penyemangat para penonton aja di rumah nih, ada kuis
ada 2 pertanyaan dengan hadiah voucher sebesar 50.000. Pertanyaannya. Boleh jawab kan? Enggak boleh lah. Hah? Enggak. Penonton di YouTube. Oh di YouTube. Ya saya punya YouTube, saya buka dulu apa? Enggak jadi, enggak boleh. Nggak boleh, Berarti ya. enggak usah kuis. Parah sih. 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, siap-siap. Prepare yourself, prepare. Operator, cek ya komentar. Nah, buat yang mau jawab, tulis jawabannya dan nama Instagramnya. Wah, Isat, terima kasih banyak Isat. Wah, ini kameramen buka YouTube, jangan jawab kameramen. Nggak boleh. Ini khusus pembangunan di rumah. Yang lagi di sini kan nggak boleh jawab, nggak boleh. Ntar jawab. Pertanyaan yang pertama, oke, jawab pertanyaannya dengan menuliskan jawaban dan nama Instagram kalian. Instagramnya jangan di lock ya, jangan dikunci. Jangan di privacy lah. Nah itu. Katanya sosmed tapi di privacy. Syirik aja. Apa bingung aja sama orang-orang ini. Oke. Empazar Goya. Dia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tapi tepatnya di mana? Di bagian mana? Di daerah apa? Contoh Di nih. NTT. Iya. Tapi bagian mananya? Iya. Contoh gimana? Umul Qura di Bogor. Terus di mananya? Di Mananya? Lewi Mekar, di Lewi Liang. Nah, iya betul. Nah, Fajar tinggal di NTT, cuman di daerah mananya gitu. Umul Qura Bogor tapi di Lewiliang. Di Lewiliang. Fajar di NTT tapi di mana? Suhendar di Jasinga tapi di Gorong-gorong. Ya, Iya. gitu deh. Ya. Di manakah Empazar Goya tinggal? Kan kalau pertanyaan juga gitu Iya, ya. agak ya. Di manakah Empazar Goya tinggal? Kan tinggalnya di NTT, tapi di mananya? Iya, di mana? Daerah mana? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua. Dan yang kedua, penceramah yang barusan yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita. Setelah dari Umul Qura, kemanakah beliau melanjutkan studinya? Studi S1-nya, beliau melanjutkan studi S1 di mana? Setelah dari Umul Qura, kemanakah beliau melanjutkan studi S1-nya? Oke, jawab dengan menuliskan jawaban di kolom komentar dan tuliskan juga nama Instagram kalian. Lupa Instagram. Putar dulu dong lagu Umul Quranya sambil menunggu jawaban. Tempe balok, tempe balok. Ya, tempe balok boleh biar yang nonton. Jadi agak-agak lumayan lah. Ya, tempe ya, silakan dijawab. 50.000. Kemudian disponsori oleh panitia penerimaan santri baru 2021 dan Ukimat belanja sambil beramal. Iya. Oke. Untuk jawaban yang kedua yang berhasil menjawab dengan benar yaitu @st @Mayasari.Holkiah. Oh, iya. Itu Hadramaut Tarim Yaman. Selamat juga telah mendapatkan voucher pulsa sebesar 50.000 rupiah. ya. Untuk para pemenang silahkan DM ke langsung saja ke Instagram official Umul Qura. PM.Uki, PM.Uki. PM.Uki apa PM.Uki? PMUki. PM.Uki ya. Harus follow Instagram sih. PMUki. Iya. Tapi harus follow dulu. Yang belum follow didis. Nanti pulsanya buat MC. Jelas. Oke. Oke. Para pemirsa di rumah, itulah perbincangan kita bersama Empazar Goya dan Ustadz Fazrul Rahman LC. Insya Allah untuk esok hari kita akan live kembali acara Ramadan Show ini, tapi tidak di sini. Akan live di
area santriwati, dan tentunya host atau MC-nya juga bukan kita lagi. Iya. Nanti ada lah itu mah. Nanti kita share. Boleh kok, Makanya- saya juga boleh, saya siap. Hah? Nggak boleh. Enggak boleh. Terus pakai kerudung doang gampang kok. Aduh. Ya, terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bagi para pemirsa atau penonton yang mau mendaftarkan anaknya di pesantren modern Ummul Qura Al Islami, pendaftaran santri baru telah dibuka. Sekarang udah masuk gelombang yang kedua nih. Emang udah dibuka dari dulu. Iya, maksudnya kan biar mengingatkan kali aja yang nonton belum tahu gitu ya. Oke. Nah, untuk yang mau menghubungi atau bertanya-tanya bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Di situ ada untuk santri sanawiyah, aliyah, bahkan dari luar Pulau Jawa pun ada kontak personnya, tinggal Ya, di kontak silakan aja. hubungi aja. Dan tentunya bagi santri atau alumni ataupun wali santri dan siapa saja ketika berkunjung ke Ummul Qura mau berbelanja nggak usah jauh-jauh ke pasar, apalagi kalau siang-siang panas, ya Allah, panasnya minta ampun, minta Gak ada maaf. AC di pasar mah, nggak ada AC. Kita di sini atuh belanja mah nggak usah jauh. Belanja aja di mana? Di Ukimart. Ukimart, belanja sambil sedekah. Ya, Oke? itu sih. Ya. Ya. Amarul, terima kasih banyak Ya, telah terima kasih banyak menemani. juga Ustadz Sabir telah menemani saya nih sore-sore ini ngabuburit. Ya, ngabuburit lah. Lumayan. Ada password gak? Maunya apa nih buat password Hah? ini? Sini. Gimana Ini dulu. gimana? Oke. Mondok. Password. Hitung dulu nggak? Hitung lah. Tapi Hah? Ramadan Show. Biarin gak nyambung juga nggak apa-apa. Oke. yang penting kan punya Ya, gitu ya. Yang ya. penting punya slogan. Oke, siap. Ayo. Ramadan Show mondok di Uki aja. Iya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birkasani